Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bergabung di pertemuan awal semester genap untuk tahun ini. Kita belajarnya spesial di rumah terus. Tadinya mau coba tatap muka tapi belum diizinkan oleh pemerintah, jadi sabar ya, tetap di rumah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan awal ini Bapak akan menyampaikan tentang materi, kemudian penilaian, dan yang terakhir tentang sekolah. Ya. Udah, taruh ya. Akan share ininya, materi ininya screen. Materi. Ada ya? Sudah ada. Materi biologi kelas 12 semester 2. Untuk semester 2 ini kita hanya ada waktu sekitar 3 bulan ya. Karena bulan Maret Anda sudah mengikuti ujian sekolah. Kemudian bulan April itu kalau ada asesmen kompetensi minimum, tapi hanya sebagian orang, tidak semua. Kemudian di bulan Mei itu sudah mulai pengumuman lulusan. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan dulu struktur materi yang akan dibahas di semester 2 atau semester genap. Yang pertama itu ada teori tentang asal-usul kehidupan. Ini di kelas 8 atau 9 SMP ya sudah dibahas. Hanya tinggal menjelaskan beberapa materi yang sifatnya pengayaan yang di SMP-nya tidak ada. Untuk teori asal-usul kehidupan itu ada 4 submateri. Ya, yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori kosmozoa atau teori kosmos, dan yang kelima teori kreasi khas. Untuk teori evolusi ini kadang-kadang ada yang memisahkan dalam bab tersendiri. Tapi ada juga yang menggabungkan masuk ke dalam teori asal-usul kehidupan. Nah, untuk teori evolusi ini ada beberapa pendapat yang modern terutama. Kalau yang klasik itu Anda pasti kenal yang namanya teori evolusi Charles Darwin. Kemudian ada Lamarck, itu yang klasik ya, yang lama kan. Kemudian muncul teori evolusi modern. Ada teori evolusi biologi, kemudian ada teori evolusi biokimia. Selanjutnya yang kedua, bukan tiga ya. Yang kedua, struktur. Salah ngetik. Materinya tentang bioteknologi. Ya, ini dibagi menjadi 2 sub pembahasan. Ada bioteknologi konvensional, botonologi, tipe terus bikinnya tadi subuh. Ada bioteknologi konvensional sederhana. Ini contoh dalam bioteknologi sederhana adalah proses pembuatan bahan makanan seperti tempe, oncom, kemudian yogurt, ya
Itu termasuk biotek konvensional atau sederhana. Kemudian yang kedua, bioteknologi, salah nih, bukan sederhana, modern, sederhana. Salah. Modern ya, bioteknologi modern. Teknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi untuk semester 2 itu hanya ada 2 pokok bahasan. Ya, yang pertama tadi tentang asal-usul kehidupan, termasuk di dalamnya tentang teori evolusi. Dan yang kedua tentang bioteknologi, ada konvensional atau sederhana dan modern. Kemudian selanjutnya tentang penilaian. Ini sama seperti kelas 10 dan 11. Ada 3 macam jenis penilaian. Yang pertama penilaian sikap, di dalamnya ada penilaian spiritual. Contohnya adalah peserta didik selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru atau teman. Atau peserta didik selalu mengikuti kegiatan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Atau peserta didik selalu mengucapkan salam ketika masuk kelas. Jadi contoh sikap-sikap spiritual. Jadi spiritual itu berkaitan dengan pelaksanaan dalam kegiatan keagamaan ya. Ada yang masih sholatnya bolong-bolong? Coba yang sholatnya belang-bintang masih ya? Kalau ada yang masih belang-bintang, segera bertobat ya, kiamat sudah dekat. Sholat tidak boleh belang-bintang. Kemudian yang kedua, penilaian sosial. Penilaian sosial contohnya bagaimana sikap Anda dalam melakukan kerjasama di kelompok, suka menolong, kemudian kerja keras, jujur, bertanggung jawab, disiplin, memiliki empati. Empati, tahu empati apa? Empati itu sikap ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau Anda merasakan bahwa dicubit itu sakit, maka Anda tidak akan mencubit orang lain. Namanya empati. Kalau menggunjing atau bahasa kalian gibah, gibah itu tidak mengenakan diomongin orang ya, maka kalian tidak akan pernah melakukan hal itu juga. Itu contoh sikap-sikap sosial. Untuk sikap spiritual dan sosial, nilainya harus B, baik. Tidak boleh di bawah B atau tidak boleh C. Yang kedua, nilai pengetahuan. Ini Anda peroleh dari tes tulis dan tugas. Karena dalam kondisi apa sih namanya, pandemi seperti sekarang, kita tidak bisa melakukan tatap muka, maka tes tulis bisa dilakukan secara online, kemudian tugas-tugas juga dilakukan secara online, pengumpulannya pun online juga, di online semua. Kemudian untuk pengetahuan KKM-nya itu adalah 75. Sekolah kita sudah menerapkan kebijakan bahwa untuk KKM baik kelas 10, 11 maupun 12 itu minimal 75. Jadi kalau ada nilai Anda di bawah 75, nilai rapot ya, maka Anda tidak lulus atau di bawah KKM. Kemudian yang ketiga, nilai keterampilan. Nilai keterampilan Anda peroleh dari kegiatan praktik. Semua mata pelajaran itu ada nilai keterampilannya ya. Yang umum yang sering Anda kenal adalah mata pelajaran olahraga, kesenian, PKWU ya, yang prakteknya sangat terasa. Kalau yang lain barangkali tidak terlalu terasa. Kalau di MIPA itu kimia, fisika, biologi juga ada prakteknya. Kita sudah punya lab lengkap
kimia, biologi, fisika, hanya tinggal alatnya saja nanti dilengkapi. Kemudian ada KKM 75 dengan rata-rata nilai semester 1 sampai dengan 5 minimal 75. Nah, nilai yang 75 ini sekarang akan ada rapat wali kelas 12 membahas masalah nilai. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan membagikan Google formulir. Nanti Anda mengisi nilai rapot Anda untuk semua mata pelajaran dari semester 1 kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 kemarin. Jadi ada 5 nilai untuk setiap mata pelajaran ya. Nah, di tugas yang Bapak berikan sekarang, nanti Anda lihat juga di classroom tugasnya, itu Anda harus melaporkan jika ada nilai biologi yang di bawah 75. Ya, nanti setelah selesai kelas Zoom meeting, Anda buka juga classroom-nya. Tugasnya nggak susah, Anda hanya melihat rapot apakah nilai biologinya itu dari semester 1 sampai 5 ada yang di bawah 75 atau tidak. Kalau ada, segera laporkan ke wali kelas atau bisa ke Bapak langsung. Selanjutnya tentang ujian sekolah. Umumnya tahun kemarin ini ujian sekolah itu materinya 25% kelas 10, 25% kelas 11, dan 50% kelas 12. Jadi kalau soalnya ada 40 untuk biologi misalnya, itu 10 soal kelas 10, 10 soal kelas 11, dan 20 soal kelas 12. Mungkin ujian sekolahnya pun akan dilakukan secara online. Terus berapa mata pelajaran yang diujikan? Yang diujikan itu ada 15 mata pelajaran. Jadi mantap tuh Anda belajarnya 15 mata pelajaran dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian untuk pelaksanaan ujian praktik itu dilaksanakan sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2021. Semua mata pelajaran itu ada ujian praktiknya. Jadi untuk biologi Bapak akan rancang supaya bisa dilakukan di rumah, mudah, dengan harga murah. Kemudian yang kedua ujian tulis, US, ujian sekolah tulis online tapi itu sekitar bulan Maret tahun 2021. Nanti bulan Aprilnya ada AKM, setelah itu bulan Mei-nya ada kelulusan. Ada yang mau ke Jogja? Perpisahan? Nggak ada sekarang ya? Nggak tahu nih bulan Mei, kalau ada mudah-mudahan bisa berangkat kalau ada uangnya. Demikian yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama nih di Zoom meeting ini. Jadi tidak membahas materi, Bapak hanya menyampaikan tentang struktur materinya yang dipelajari apa saja, kemudian tentang ujian juga, lalu tentang penilaian. Sumber belajar yang bisa Anda gunakan ya, yang pertama LKS, nanti LKS semester 2 akan dibagikan di pertengahan Januari atau akhir. Kemudian yang kedua, buku paket, ada yang dari perpustakaan atau juga buku paket online ya, buku online bisa digunakan juga. Yang ketiga, Anda bisa searching di internet. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan dibuka mikrofonnya tentang materi ya ini, kemudian tentang penilaian. Iya Bu. Ada yang bertanya? Ayo, ngerti nggak? Kalau ini yang di HP presentasinya yang kelihatan nggak? Lumayan jelas ya? Jelas. Kalau kuota dari kementerian, kuota untuk Zoom meeting, untuk classroom masih banyak, masih ada. Kalau nggak salah sampai Februari ya?
Nanti mudah-mudahan bulan ini diisi lagi oleh sekolah. Bapak kartu dia hilang. Kartunya, nah kalau kartu hilang segera lapor ke wali kelas, nanti akan didata. Pak, udah lapor tapi Kartu baru enggak itu. laporkan ke wali Udah, kelas ya, udah, yang udah kartunya diganti, nomornya diganti. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak stop screen dulu. Sudah ya, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita bertemu di Zoom meeting berikutnya. Jangan lupa buka classroom-nya, di situ ada absen classroom. Lalu ada yang barusan tuh, yang PowerPoint yang barusan tentang materi dan penilaian. Kemudian tugasnya Anda merekap nilai biologi. Kalau ada yang di bawah 75, Anda tulis di formulirnya ya. Cukup, kita bisa akhiri. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?